Perkenalkan, saya Dewi Handayani dari Universitas Siber Asia, kelas AK401, NIM 220301010025. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan presentasi dengan topik analisis artikulasi laporan keuangan pemerintah daerah. Presentasi kali ini saya ambil bersumber dari jurnal dengan judul analisis artikulasi laporan keuangan pemerintah daerah yang ditulis oleh M. Ahlal Firdaus, Irwan Taufik Ritonga dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, volume 1, nomor 168 sampai 87. Presentasi kali ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah akuntansi sektor publik dan sebagai dosen pengampu yaitu Bapak Abdurrahman SE MAK. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas beberapa hal. Yang pertama adalah pendahuluan, kedua pembahasan materi, ketiga pembahasan soal, keempat kesimpulan, dan yang kelima adalah daftar pustaka. Baik, sebagai pendahuluan, laporan keuangan pemerintah daerah atau yang disingkat LKPD merupakan bentuk pertanggungjawaban kepala daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. LKPD disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan atau SAP dan diharapkan dapat memberikan manfaat serta kewajaran informasi untuk semua pihak. Salah satu karakteristik kualitatif LKPD yang perlu dipenuhi adalah keandalan atau reliable yang ditunjukkan melalui tingkat artikulasi laporan keuangan. Artikulasi laporan keuangan merujuk pada keterkaitan atau hubungan antar komponen dalam suatu LKPD maupun antar pos-pos atau unsur dalam suatu komponen LKPD. Kondisi artikulasi terjadi karena laporan keuangan disusun dari elemen-elemen yang merepresentasikan persamaan akuntansi, yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas, ditambah pendapatan dan dikurangi biaya. Kemudian tujuan penelitian ini adalah menganalisis tingkat artikulasi LKPD tahun 2014 se-Jawa dan Bali yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau yang disingkat WTP dari BPK RI. Dan tujuan penelitian dari jurnal tersebut yang menjadi referensi dari materi presentasi kali ini adalah mendeskripsikan tingkat artikulasi LKPD yang telah diaudit dan mendapatkan opini WTP dari BPKRI. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis ketidakartikulasian yang ada pada LKPD. Kita akan memasuki pembahasan. Pengertian artikulasi laporan keuangan. Artikulasi dalam laporan keuangan mengacu pada hubungan antar komponen yang terdapat dalam laporan keuangan. Hal ini mencakup kesamaan nilai atau angka yang tercantum dalam masing-masing komponen laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan ekuitas. Tujuan dari artikulasi adalah untuk memastikan bahwa nilai-nilai yang tercatat dalam berbagai laporan keuangan konsisten dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Lalu, pembahasan selanjutnya mengenai contoh artikulasi. Laporan laba rugi atau income statement dan laporan perubahan ekuitas saling berhubungan. Laba atau rugi yang tercatat dalam laporan laba rugi diperlukan dalam pembuatan laporan perubahan ekuitas. Neraca dan laporan perubahan ekuitas juga saling berhubungan, karena saldo ekuitas akhir pada laporan perubahan ekuitas akan menjadi saldo ekuitas di neraca. Kemudian laporan arus kas dengan neraca juga saling berhubungan. Saldo akhir kas pada laporan arus kas akan sama dengan saldo yang ada di neraca. Kemudian kita akan membahas komponen-komponen dan pos-pos LKPD.
Yang pertama, laporan realisasi APBD atau LRA. Dua, neraca. Ketiga, laporan arus kas atau LAK. Keempat, laporan perubahan ekuitas. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan atau chart. Pengguna laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD. Yang pertama, pemerintahan daerah atau internal seperti Badan Pengawas Keuangan dan DPRD. Yang kedua, pemerintahan daerah atau eksternal seperti investor, kreditur, donatur, dan analis ekonomi. Kriteria artikulasi LKPD. Artikulasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD mengacu pada hubungan antar komponen yang terdapat dalam laporan keuangan. Ini mencakup kesamaan nilai atau angka yang tercantum dalam masing-masing komponen laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan ekuitas. Beberapa kriteria artikulasi LKPD yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana laporan keuangan pemerintah daerah berartikulasi. Kriteria yang pertama adalah persamaan akuntansi. Artikulasi LKPD harus mematuhi persamaan akuntansi, yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Nilai-nilai yang tercantum dalam lembar muka LKPD harus sesuai dengan persamaan ini. Kemudian kriteria yang kedua adalah standar akuntansi pemerintahan atau SAP. Artikulasi LKPD juga harus mematuhi standar akuntansi pemerintahan atau SAP yang berlaku. SAP memberikan pedoman tentang pengakuan, pengukuran, dan penyajian informasi keuangan pemerintah daerah. Yang ketiga, lembar muka LKPD. Analisis artikulasi dilakukan dengan membandingkan fakta dalam lembar muka LKPD dengan kriteria yang didasarkan pada persamaan akuntansi dan SAP. Jika nilai-nilai dalam lembar muka LKPD tidak sesuai dengan persamaan akuntansi atau SAP, maka LKPD dianggap tidak berartikulasi. Kemudian kita akan membahas soal yang pertama, metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik dokumentasi. Jadi objek penelitian adalah LKPD tahun 2014 dari daerah-daerah di Jawa dan Bali yang mendapatkan opini WTP. Pemilihan sampel dilakukan secara purposif sampling untuk memastikan validitas dan relevansi data. Kedua, proses pengumpulan data. Data diperoleh dari LKPD yang telah diaudit oleh BPK. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi kesesuaian antara elemen-elemen laporan keuangan dengan persamaan dasar akuntansi. Setiap ketidakcocokan dicatat dan dianalisis untuk menentukan tingkat dan jenis ketidakartikulasian. Lalu mengenai hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar LKPD tidak berartikulasi dengan sempurna. Tingkat artikulasi rata-rata adalah 82,67%. Dengan 89,39% LKPD menunjukkan adanya ketidakartikulasian. Ditemukan 12 tipe ketidakartikulasian pada LKPD berbasis kas menuju akrual dan 10 tipe ketidakartikulasian pada LKPD berbasis akrual. Jenis ketidakartikulasian. Beberapa jenis ketidakartikulasian yang ditemukan meliputi perbedaan antara saldo akhir ekuitas di neraca dengan saldo akhir ekuitas di laporan perubahan ekuitas. Kedua, ketidaksesuaian antara arus kas dari kegiatan operasional dalam laporan arus kas dengan perubahan saldo anggaran lebih dalam laporan perubahan saldo anggaran lebih. Lalu kita akan membahas kesimpulan. Sebagian besar LKPD tidak berartikulasi secara penuh meskipun telah mendapat opini WTP. Penelitian ini mengidentifikasi berbagai tipe ketidakartikulasian pada LKPD.
kualitas LKPD yang beropini WTP tidak sepenuhnya memenuhi kriteria keandalan karena masih terdapat ketidakartikulasian. Berikut adalah daftar referensi dari presentasi yang saya bawakan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah jurnal mengenai analisis artikulasi laporan keuangan pemerintah daerah dari Ritonga dan kawan-kawan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, serta beberapa referensi untuk mendukung presentasi kali ini. Demikian presentasi saya kali ini. Terima kasih.